Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Bang Fajrul di sini. Kita bakal ngomongin tentang waktu itu sempat terjadi tsunami ya di daerah Banten. Nah, Bang Fajrul ini salah satu relawan kita yang turut terjun dalam penanganan tsunami, betul ya? Iya, betul. Nah, tsunami ya. Kira itu waktu itu tanggal berapa sih? Waktu itu akhir tahun di sekitar bulan Desember tanggal 22. Desember tahun 2018. Oh, 2018. Ya. Berarti kalau nggak salah waktu itu juga ini ada salah satu artis ya yang cukup booming karena terdampak betul. ya. Betul. Siapa? Ivan Seventeen ya? Iya, Seventeen. Itu lagi ngisi konser juga di daerahnya. Bang, inget nggak Bang? Waktu kesana itu kita bawa berapa relawan, terus kita ngasih apa aja, kemudian apa aja yang dibutuhkan mereka gitu. Jadi waktu itu kejadiannya sekitar hari weekend kalau nggak salah ya, weekend. Kemudian karena kita juga lagi libur dan belum siap, belum menyiapkan yang inilah urgensinya itu belum siap. Kemudian kita berangkat hari Senin, mungkin sekitar dua hari pasca tsunami-nya itu. Kemudian kita sekitar 5 orang bawa satu mobil. Enggak bawa satu mobil, kita bawa 2 mobil. Satu mobil lapangan, mobil 4 WD, dan juga satu ambulan. Kita membawa beberapa bantuan makanan cepat saji, kemudian pakaian layak pakai. Beberapa juga memang pakaiannya masih baru, jadi banyak juga donatur kita yang memang mereka donasinya pakaian yang masih baru gitu, yang dibutuhkan biasanya oleh korban bencana alam. Untuk makanan penyalurannya gimana? Untuk makanan, selain makanan cepat saji, kita juga bawa kayak semacam sembako gitu ya. Ada beras, ada segala macam. Dan waktu itu kita ke daerah Kecamatan Sumur dan kita ketemu memang warga yang terdampak. Jadi langsung kita kasih. Perlu diingat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bencana, relawan yang turun itu nggak mesti semuanya SAR berkaitannya ya. Betul. Nggak mesti semuanya berkaitan SAR. Teman-teman nih punya keahlian apapun ya, seperti yang di podcast sebelumnya, punya keahlian apapun, termasuk pijet relawan yang turun itu termasuk keahlian relawan yang dibutuhkan ternyata. Betul. Jadi banyak yang bisa teman-teman bantu terhadap orang lain. Jadi nggak mesti semuanya berkaitan dengan search and rescue. Nah, itu cukup kondisinya cukup rusak apa gimana sih? Ya, jadi kita ke sana listrik pertama dalam keadaan mati ya. Pasti. Jadi satu mati, kota itu. Beberapa desa sih. Jadi kita kan ke sana itu dari siang di hari Senin kalau nggak salah. Senin, kemudian sampai malam di Panimbang malam. Kemudian kita bermalam dulu di sana karena juga ini medannya kita belum tahu nih seperti apa. Informasi yang masuk juga nggak full, nggak banyak lah. Jadi mau nggak mau kita tunggu sampai besok pagi baru jalan ke tempat lokasi yang paling parah di situ. Kemudian karena kita dapat informasi yaitu Kecamatan Sumur yang paling parah, akhirnya kita putuskan paginya itu kita berangkat ke Kecamatan Sumur. Dan di tsunami Banten ini adalah ada fenomena yang unik sebenarnya. Apa itu? Nah, biasanya kan yang jalur evakuasi, orang korban ini menjauh dari bencana, itu kan steril, sepi segala macam ya. Nah, ini tsunami di Aceh ini unik karena jalur evakuasi itu di mana si korban harus cari tempat yang aman, itu penuh dengan orang yang mau bantu. Jadi bahaya juga. Idealnya kan orang kalau mau bantu korban bencana itu kan lewat lembaga-lembaga sosial ya, lembaga sosial kemanusiaan, baik itu pemerintah maupun yang non pemerintah. LSM lah. LSM. Tapi karena mungkin dari jarak dekat, maksudnya dari jarak tidak terlalu jauh lah dari orang-orang yang ingin membantu, jadi mereka turun langsung gitu.
dengan mobil-mobil city car, mobil-mobil kecil gitu, jeep kecil lah. Mereka sampai naik ke bukit-bukit, kemudian dan itu macet total. Dan itu keadaan waktu itu agak gerimis, jadi memang kita agak geleng-geleng sih relawan kemanusiaan yang udah siap dengan membawa bantuan segala macam. Ini jalur evakuasi sampai macet. Sampai macet. Kemudian kita sampai di Kecamatan Sumur itu udah agak sore, menjelang maghrib, mungkin sekitar jam 5 ya. Kalau kata orang sih untuk ke Kecamatan Sumur dari arah Panimbang itu mungkin butuh waktu nggak sampai 3 jam, 4 jam kali ya. Tapi ini kita sampai 6 jam lebih. Waduh, banyak banget. Jadi memang lama banget. Karena macetnya itu. Iya, karena macet itu. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Terus sampai sana udah agak maghrib. Ya mungkin sekitar jam 5 lewat, langit udah mulai gelap, rintik-rintik hujan, dan waktu itu kita dapat kabar bahwa akan ada tsunami susulan. Nah, jadi di sosmed segala macam akan ada kabar seperti itu ya. Ada kabar ini kan karena Krakatau ya, karena Krakatau meletus jadi muncul tsunami. Nah, kabarnya seperti itu. Kemudian kalau kita masuk ke Kecamatan Sumur, itu semua sinyal provider telekomunikasi itu mati total. Jadi kita nih dihadapkan pada satu kondisi di mana ini kalau lu masuk ke sana, pertama lu akan terputus dengan dunia luar. Tapi lu harus bawa bantuan nih. Bantuan ini dibutuhkan sama korban. Dan di kondisi lain ini bakal ada tsunami susulan, katanya seperti ya berita yang kita dapat. Dengan agak nekat sih sebenarnya. Ya udah bismillah kita jalan aja ini, karena bantuan harus segera disampaikan ke korban-korban yang memang membutuhkan saat itu. Jadi memang Sumur itu kayak terisolir gitulah. Kita masuk sepi banget. Masuk kampung sepi, listrik mati segala macam. Kemudian jalan lagi ke pantai gitu, menyusuri garis pantai. Belok lagi ke kampung sepi, nggak ada orang. Itu kampung kayak kampung mati karena si warganya mengungsi ke arah bukit dan kampungnya ditinggal. Kemudian seperti itu terus. Jadi lewat garis pantai itu kita dengar suara angin, ombak segala macam, dan kita ingat bakal ada tsunami susulan. Itu rasanya tuh deg-degan dicampur kayak ya sudahlah, pasrah lah kalau memang ini sudah akhir dari hidup kita nih para relawan, ya sudah, kita sudah ikhlas. Karena kita memang nggak bisa kontak siapa-siapa, nggak bisa ngabarin siapa-siapa. Akhirnya kita ya tetap jalan, dan alhamdulillah bisa sampai juga di paling ujung itu di desa Maju Jaya kalau nggak salah. Nah, saya lupa nama persis desanya. Dan di situ kita akhirnya ketemu sama para korban. Akhirnya ketemu ya? Ketemu. Berarti, nah ini edukasi juga nih buat yang memang ada orang-orang baik yang ingin menyalurkan bantuannya ya. Betul. Ya, jadi perlu diperhatikan juga ini jalur evakuasinya, jangan sampai apalagi tsunami, ada susulan, gempa pun ada, itu kan dikhawatirkan. Kalau memang mau menyalurkan jalur evakuasi itu juga jangan membuat kita susah untuk evakuasi kalau ada bencana susulan. Gitu maksudnya. Jadi memang sebaiknya bantuan itu dititipkan, diamanahkan ke lembaga-lembaga sosial kemanusiaan yang mereka memang punya personil, punya kendaraan gitu yang bisa menjangkau sampai ke titik di mana di situ ya? Titik bencananya gitu. Kalau kondisinya tadi kan seperti singgung kayak terisolir ya? Iya, betul. Kayak misalnya jalan ke sana lampu mati. Jadi kan itu keadaan malam ya, udah maghrib, dan itu kita datang, akhirnya kita tidur di salah satu musola yang dia memang aman ya. Desanya agak menjauh dari bibir pantai, dan itu aman. Tapi lampunya sempat mati tuh waktu kita nginep di situ. Iya, jadi sempat, berarti nggak ada lampu, nggak ada sinyal. Terus keadaan jalanan gimana? Ya gelap. Rusak nggak? Beberapa rusak. Yang khususnya yang dekat-dekat itu ya, pinggir pantai yang memang dia kena tsunami itu. Jadi memang tsunami kemarin itu di Banten, dia memang ya agak unik ya, sangat beda dari Aceh. Dia nggak semua tempat itu kena. Jadi hanya beberapa tempat aja yang dia kena sama tsunami-nya. Iya, jadi seperti itu.
Oke, berarti sangat cukup apa ya istilahnya kalau kata masuk ke alam lain ya tadi. Iya, betul. Paginya akhirnya kan ngelihat tuh jalanan, iya, betul, terus betul. kemudian penyaluran dan lain-lain, kondisinya itu udah gimana kalau begitu udah terang? Ya, di beberapa daerah, di beberapa tempat, beberapa desa itu hancur banget. Jalanannya hancur, kemudian rumahnya juga ya terbawa tsunami lah, sampai hancur banget. Tapi memang ada beberapa desa yang ya dia nggak kena tsunami. Terus ada sebenarnya cerita unik di sana waktu kita ke salah satu daerah yang memang hancur karena itu rumahnya tuh di bibir-bibir pantai gitu. Jadi di malam tsunami itu kan dia kejadiannya sekitar Isya menjelang malam gitu. Iya. Nah waktu itu sebelum tsunami itu menerjang si tempat itu, saya lupa nama tempatnya. Pokoknya ada jaya-jayanya, entah dia Maju Jaya atau apa Jaya gitu. Itu ada buaya. Ada buaya yang ke pinggir pantai. Kemudian warga ngelihat rame-rame ngelihat ada buaya di situ karena biasanya nggak ada buaya di situ. Iya. Di laut kan, nggak umum. Biasanya di muara gitu buaya itu. Nah ada buaya bisa sampai ke laut, itu warga pada ngelihat semua. Buaya muncul, itu dari kejauhan kelihatan ada gelombang yang sangat besar. Nah dari situ akhirnya banyak warga yang akhirnya bisa menyelamatkan diri gitu. Nggak sampai ada korban jiwa di situ. Tapi memang kalau rumah ya hancur. Jadi kayak si buaya ini ngasih pesan gitu kalau mau ada bencana alam. Karena memang biasanya insting hewan itu terkait bencana alam cukup waspada. Iya, betul. Kayak misalnya mau gunung meletus, hewan-hewan turun dari gunung, dari hutan ya. Mungkin ya kayak gitu. Iya. Cuman Allah alam ya, kita kan nggak tahu ya. Cuman mungkin bisa jadi pemberitahuan. Berarti tadi ya pesannya itu adalah jangan menghalangi zona evakuasi. Ya, jalur evakuasi itu harus steril harusnya. Harus steril. Sama baiknya memang menyalurkan melalui LSM terkait ya. Betul. Karena kalau misalnya Anda menyalurkan langsung, nah dikhawatirkan bukannya menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru kalau ada bencana susulan. Iya, betul. Khawatirnya kayak gitu. Iya. Jadi perhatikan. Baik. Terus kira-kira korban meninggal di daerah yang Abang ituin ada nggak yang Abang salurkan? Korban meninggal seingat saya sih nggak ada ya. Cuma luka-luka ada banyak ya. Kalau dari data sih kalau nggak salah yang luka nih sekitar 40-an ya? orang. 40-an. Jadi sebanten gitu. Yang luka berat itu sekitar 42 orang. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi di media-media yang memang pernah melansir itu. Berarti secara kalau dilihat di flashback kembali ya, jadi memang bencana ini tidak terlalu tidak sebesar bencana Aceh. Iya, betul. Cuman memang yang namanya tsunami, bencana alam, ada hal yang rusak. Termasuk rumah, termasuk luka-luka bahkan kalau seandainya ada bisa merugikan jiwa juga bisa. Makanya perlu diperhatikan kondisi-kondisinya, cara penyelamatannya juga. Kayak gitu ya, Bang. Iya, betul. Udah, baik, ada lagi yang ingin disampaikan, Bang, kira-kira? Iya sih, mungkin ya sama sih ya. Kalau teman-teman semua sahabat kemanusiaan yang ingin membantu gitu ketika ada bencana alam, ya baiknya melalui lembaga sosial kemanusiaan yang teman-teman percaya lah. Jadi jangan teman-teman datang sendiri ke tempat bencana itu, karena ya itu dikhawatirkan ada bencana susulan. Kemudian juga umumnya tuh nggak sampai ke titik yang memang orang-orang tuh yang butuh gitu. Bisa cuma di depan-depannya aja gitu. Karena ya kan lembaga sosial kemanusiaan ini punya jaringan terkait data korban tuh berapa, kemudian yang paling parah tuh di tempat mana gitu. Jadi disalurkan juga. Iya, sebaiknya memang lewat lembaga sosial kemanusiaan yang sahabat kemanusiaan percaya gitu. Kan banyak ya lembaga sosial kemanusiaan. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Fajrul ya atas sharing-sharingnya terkait
ketika aksi di Anyer, di daerah Anyer ya? Bukan. Anyer, Pandeglang. Anyer Pandeglang. Serang Pandeglang. Jadi di Anyer kena, Carita juga banyak yang kena. Labuan, Panimbang, bukan Panimbang, sorry. Labuan, kemudian sampai di ujung kulon tuh ada beberapa desa yang kena juga. Oke, baik. Itulah ceritanya. Intinya tsunami Banten lah ya. Ya, tsunami Banten. Karena Selat Sunda. Selat Sunda. Karena di Lampung juga ada yang kena. Ada yang kena. Tapi kayaknya nggak sebesar dampaknya di Banten ya. Iya, betul. Berarti ini tsunami Selat Sunda. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Juga bangunan juga hancur, ada yang korban luka ya. Alhamdulillah korban jiwanya tidak begitu ada memang, cuman nggak begitu banyak mungkin. Ya. Karena entahlah, wallahu alam. Nah, itu yang bisa disampaikan dari Bang Fajrul. Jika ingin berdonasi bisa melalui Komite Kemanusiaan Indonesia. Semuanya lewat infonya ada di running text ya. Di bawah ini. Ada di running text, nanti tinggal teman-teman lihat. Dan juga ada banyak video-video menarik lainnya terkait tentang kemanusiaan dan juga beberapa nasihat di channel Komite Kemanusiaan Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sahabat kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.